Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba semua, di kesempatan ini kita akan membahas perjalanan manusia setelah meninggal dunia. Seperti apa perjalanannya? Yuk kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat manusia hamba tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini adalah janji yang pasti, sebuah perjalanan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang dimiliki, seberapa tinggi kedudukan, atau seberapa panjang umur yang telah dijalani. Namun, apa yang sebenarnya terjadi setelah napas terakhir dihembuskan? Apa yang menanti manusia di balik tabir dunia ini? Inilah kisah tentang perjalanan panjang menuju akhirat, sebuah perjalanan yang dimulai saat hidup berakhir, namun tak pernah benar-benar usai. Yang pertama, sakaratul maut atau detik terakhir di dunia. Saat ajal tiba, setiap manusia akan menghadapi sakaratul maut, rasa sakit luar biasa yang menandai perpisahan antara ruh dan jasad. Bagi orang-orang yang beriman, datanglah malaikat Israel dengan wajah yang menenangkan. Roh mereka dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir keluar dari gelas. Namun, bagi mereka yang mengabaikan kebenaran, proses ini menjadi penuh penderitaan. Ruh mereka dicabut dengan keras, bagaikan kain basah yang ditarik dari duri. Yang kedua, alam barzakh atau dimensi antara dunia dan akhirat. Setelah ruh terlepas dari tubuh, manusia memasuki alam barzakh, dimensi antara dunia dan akhirat. Disinilah ruh akan tinggal hingga datangnya hari kiamat. Bagi mereka yang taat, barzakh adalah taman indah dari surga, penuh ketenangan dan cahaya. Namun, bagi yang durhaka, barzakh menjadi tempat siksaan, sebuah liang gelap yang penuh penyesalan dan kesakitan. Yang ketiga, hari kebangkitan atau tiupan sangkakala. Lalu tiba saatnya hari kiamat. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Bumi berguncang, gunung-gunung pun hancur, dan seluruh alam semesta berakhir. Semua ruh akan dibangkitkan kembali, tubuh dikembalikan, jiwa dipersatukan. Setiap manusia akan berdiri di padang mahsyar. Yang keempat, padang mahsyar, menunggu pengadilan. Di padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan. Di sana, tak ada lagi pangkat, tak ada lagi kekayaan, tak ada lagi pengaruh. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, keringat mengucur hingga menenggelamkan manusia, sesuai dengan amal perbuatannya. Coba kita bayangkan, berdiri di padang mahsyar, menunggu giliran untuk diadili, membawa seluruh amal baik dan buruk yang pernah dilakukan. Yang kelima, hisab atau penghitungan amal. Kemudian datanglah hisab atau proses penghitungan amal. Setiap perbuatan, besar atau kecil, dicatat dalam kitab catatan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang beriman, hisab akan menjadi mudah. Tetapi bagi yang mengingkari, setiap amal buruk akan diungkap, dan rasa malu akan membakar lebih hebat dari api. Yang keenam, mizan atau timbangan amal. Amal manusia akan ditimbang di mizan atau timbangan keadilan. Setiap kebaikan akan diberi pahala, bahkan sekecil biji sawit pun tak akan luput. Namun, keburukan pun tak akan terlupakan. Jika timbangan kebaikan lebih berat, pintu surga pun terbuka lebar. Namun, jika kejahatan lebih besar, neraka menjadi tempat yang menanti. Yang ketujuh, sirat atau jembatan yang lebih tajam dari pedang. Setelah semua penghitungan selesai, tibalah saat melintasi sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Orang-orang yang beriman akan melewatinya dengan mudah secepat kilat. Namun, bagi yang penuh dosa, setiap langkah adalah penderitaan dan banyak yang akan terjatuh ke dalam api neraka. Yang kedelapan, surga atau neraka. Bagi yang berhasil, surga adalah balasannya. Di sana tak ada lagi rasa sakit,
Tak ada duka dan tak ada air mata, hanya kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Namun, bagi yang gagal, neraka adalah tempat kembali, siksaan yang tak terbayangkan, setiap dosa dibalas dengan adil. Perjalanan ini bukanlah dongeng, ia adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Setiap amal yang kita lakukan di dunia ini menentukan akhir perjalanan kita. Jadi, sebelum waktu itu tiba, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Sahabat manusia hamba semua, marilah kita merenung. Sudahkah kita cukup berbuat baik? Sudahkah kita memaafkan? Sudahkah kita meminta ampun? Karena pada akhirnya, hidup ini hanyalah persinggahan dan perjalanan sejati baru dimulai setelah kematian. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Gimana menurut sahabat manusia hamba? Tulis pendapat sahabat di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.